sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini dalam damai dan sejahtera Tuhan, atas kasih anugerah kemurahan Tuhan, atas nafas kehidupan, semuanya kami puji Tuhan. Dan di saat ini kita sama-sama akan membaca dari kitab Imamat pasal 13 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-59. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Imamat pasal 13 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya 39 yang berbunyi demikian. Penyakit kusta. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kusta yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis, dan engkau harus membakarnya habis
karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci, sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba, atau lenon, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai bertemu lagi, sahabat-sahabat semua.